Pada tahun 2018, Puma, aparel olahraga asal Jerman, merilis beberapa jersey teranyarnya sekaligus memperkenalkan teknologi terbarunya, yaitu Puma Final Evonik. Ciri-cirinya adalah slim fit dan memiliki corak tekstur unik yang bertujuan untuk memaksimalkan sirkulasi udara. Teknologi ini sudah ada sejak tahun 2016 dan digunakan pertama kali oleh timnas Kamerun, Pantai Gading, dan Ghana. Namun hanya digunakan pada beberapa pertandingan saja, belum sampai belasan pertandingan, dan itu pun cuma laga persahabatan. Sayangnya, terkait dengan teknologi jersey tersebut, muncul berbagai kabar buruk. Desain dari jersey yang dikeluarkan tersebut dinilai membosankan karena jersey untuk semua tim didesain dengan pola yang sama. Namun tidak seburuk edisi pertama dari Nike Aeroswift yang dirilis pada tahun 2016. Puma masih memberikan modifikasi unik, baik dalam hal corak di bagian depan maupun dalam hal corak di pergelangan tangan dan kerah. Bahkan Arsenal mendapat jersey kandang yang dirancang dengan jahitan yang jauh berbeda dari semua jersey yang Puma sudah buat. Lebih parahnya lagi, sebagian besar timnas yang menggunakan aparat tersebut, termasuk Italia yang merupakan timnas unggulannya karena berhasil memenangkan Piala Dunia sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006, gagal melaju ke Piala Dunia pada tahun 2018 di Rusia. Hanya 4 negara saja yang berhasil lolos, yaitu Serbia, Senegal, Swiss, dan Uruguay. Pada tahun 2020, Puma merilis beberapa jersey dengan nuansa yang jauh berbeda dari 2 tahun sebelumnya. Jargon yang digunakan adalah crafted from culture. Desainnya pada kali ini terinspirasi dari budaya lokal. Tujuannya apa? Itu untuk mengangkat harga diri negara yang diatasnamakan oleh masing-masing timnas dan harga diri dari kota yang diatasnamakan oleh beberapa klub. Saya Lukas Aksel bersama rekan-rekan saya Anang Kurniawan, Andika Burhan, Dican Dialoza, dan Raul Dasusaru akan membahas semuanya ini dalam video dengan judul Kekuatan Tradisi Lokal. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jersey Puma pada tahun ini terinspirasi dari kebudayaan lokal. Kebudayaan tersebut bisa berupa tempat-tempat ikonik, seni kebudayaan, flora dan fauna endemik, serta tokoh-tokoh terkenal. Nyatanya sebagian besar jersey yang didesain oleh Puma terinspirasi dari tempat-tempat ikonik di berbagai wilayah. Kami sudah mencatat setidaknya ada 11 yang sudah kami survei. Oke, kita bahas 7 dulu. Yaitu jersey Slavia Praha, jersey kandang Valencia, jersey kandang Olympique Marseille, jersey kandang Mönchengladbach, jersey Islandia, jersey kandang Borussia Dortmund, dan jersey kandang AC Milan. Jersey Slavia Praha terinspirasi dari Prague Astrological Clock, jersey kandang Valencia terinspirasi dari Locha de la Seda, jersey kandang Olympique Marseille terinspirasi dari Unity The Habitation, jersey kandang Mönchengladbach terinspirasi dari H4 Hotel, jersey Islandia terinspirasi dari kondisi wilayah Islandia yang merupakan negara maritim, ada salju, ada gunung berapi. Jersey kandang Borussia Dortmund terinspirasi dari stasiun Westfalenhalli, sedangkan jersey kandang AC Milan terinspirasi dari Katedral Milan. Nah, ada 4 lagi yang akan kita bahas, yaitu jersey ketiga Borussia Dortmund, jersey tandang Olympique Marseille, jersey tandang AC Milan, dan jersey tandang Manchester City. Jersey ketiga Borussia Dortmund terinspirasi dari Dortmund New Tower, jersey tandang Olympique Marseille terinspirasi dari kondisi kota Marseille, jersey tandang AC Milan terinspirasi dari Museum MUDEC, sedangkan jersey tandang Manchester City terinspirasi dari Castlefield area. Kita tahu bahwa setiap wilayah tidaklah sama dengan wilayah yang lain, terutama dalam hal seni dan budaya. Kita ambil contoh Italia. Italia itu terkenal dengan seni Renaissance-nya. Oke, saya akan bahas sedikit mengenai zaman Renaissance itu apa. Zaman Renaissance merupakan zaman di mana kesenian dan kesusastraan klasik marak kembali dan ilmu pengetahuan modern mulai tumbuh, dan pada zaman itulah Italia berhasil menjadi sorotan dunia. Pada zaman tersebut, Italia menyimpan nama-nama besar seperti Michelangelo Buonarroti yang terkenal dengan patung Davidnya, Leonardo da Vinci yang terkenal dengan lukisan Mona Lisa-nya, dan Galileo Galilei yang berani membuktikan bahwa matahari adalah pusat tata surya, dan masih banyak lagi. Jersey Italia kali ini, baik jersey kandang maupun jersey tandang, didesain dengan corak bernuansa Renaissance dengan harapan Italia bisa bangkit
dari masa kelamnya 2 tahun lalu setelah gagal dalam babak kualifikasi Piala Dunia dan masuk kembali dalam kasta tertinggi sepak bola dunia. Pada cara di jersey kandang terdapat bentuk wajik untuk menggambarkan prestasi Italia di Piala Dunia. Kita tahu bahwa Italia berhasil memenangkan Piala Dunia sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Sedangkan pada cara di jersey tandang terdapat unsur chevron dengan arah yang berlawan untuk menggambarkan perjuangan timnas Italia sekarang ini. Beberapa bulan sebelumnya, Italia juga mendapat jersey ketiga berwarna hijau gelap untuk memperingati keberhasilan timnas muda mengalahkan Argentina 2-0 di Stadio Olimpico Roma pada tahun 1952. Dipilihlah warna hijau sebagai warna untuk jersey ketiga dikarenakan warna hijau diyakini sebagai warna harapan. Contoh renaissance yang serupa dapat Anda temukan juga pada jersey Palmeiras, dikarenakan Palmeiras didirikan oleh 4 pemuda dari kalangan imigran Italia, yaitu Servo, Simon, Marzo, dan Dragonetti pada awal abad ke-20. Selain coraknya, tulisan Avanti dan bendera Italia di bawahnya ada di bagian belakang kerah. Musik hip hop di Prancis berkembang di kota Marseille. Di kota Marseille terdapat berbagai macam grup hip hop. Ada grup rapper seperti Cypher de la Rime yang terdiri dari Senior Alonso, DJ Shark Styles, dan Don Vincenzo. Ada juga grup dance crew. Dance crew ini terkenal karena prestasinya seperti Vagabonds dan Pokemon. Pada jersey ketiga tersebut terdapat pusaran yang terinspirasi dari gerakan memutar dalam breakdance. Pusaran tersebut berpusat pada lambang OM di bagian kanan. Borussia Dortmund terkenal dengan supporternya yang hero, bahkan dikenal sebagai supporter terheboh di antara semua supporter milik klub lainnya yang di Jerman. Mereka terkenal karena koreografinya yang unik dan menggelegar, sehingga mereka menjuluki diri mereka sebagai Yellow Wolf. Sebagian besar koreografinya bernuansa graffiti karena kota Dortmund terkenal dengan seni grafitinya. Jersey tandang milik Borussia Dortmund kali ini menggambarkan beberapa tulisan BVB 09 dengan gaya grafiti yang berbeda-beda. Dari ujung kiri bawah sampai kanan atas terdapat goresan warna kuning untuk menggambarkan Euro itu sendiri. Kota Vienna merupakan ibu kota negara Austria. Kota tersebut kaya akan keindahan arsitektur Art Nouveau-nya, seperti Austrian Station Building, Austrian Postal Saving Bank, Gereja Santo Leopold, The Anker House, Anker Ruhr, Villa Wanyers 1 dan 2, Angel of Potek, Lust House, dan masih banyak lagi. Jersey Austria kali ini menggunakan corak yang terinspirasi dari Art Nouveau di negara tersebut. Pola caranya serupa namun tak sama karena polanya beda ukuran. Pada jersey tandang terdapat unsur warna hijau telur asin yang sebenarnya tidak ada dalam skema warna jersey tandang secara turun-temurun, karena warna tersebut sering ada pada beberapa bangunan Art Nouveau di kota tersebut. Tidak hanya kota Milan saja yang dikenal sebagai kota fashion, kota Mönchengladbach juga demikian. Di kota Mönchengladbach terdapat juga perguruan tinggi yang dikhususkan untuk fashion design. Jersey ketiga untuk AC Milan dan Mönchengladbach kali ini terinspirasi dari fashion design di kotanya masing-masing. Coraknya berbeda-beda karena gaya fashion di Milan dan gaya fashion di Mönchengladbach sangatlah berbeda. Selain itu masih ada lagi beberapa jersey yang terinspirasi dari seni budaya lokalnya masing-masing. Ada Ghana, Maroko, Mesir, Senegal, Shimizu S-Pool, Kawasaki Frontale, Oita Trinita, Jubilo Iwata, dan Cerezo Osaka. Setiap wilayah memiliki flora dan fauna endemiknya masing-masing, dan flora dan fauna tersebut diyakini memiliki value bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sebut saja pohon saru yang merupakan flora nasional Republik Ceko. Dalam tahayul lama Slavia, pohon saru diyakini sebagai pohon sakral. Pohon saru dijadikan sebagai simbol kebebasan. Dalam tradisi Kristen Ortodoks, kayu dari pohon tersebut digunakan sebagai media untuk lukisan agamawi, yaitu dengan cara dipahat. Pada jersey Republik Ceko tersebut terdapat corak triangular abstrak menyerupai penampakan hutan pohon saru bila dilihat dari atas, untuk menggambarkan bahwa kebebasan adalah milik bersama. Ada 2 jenis gajah yang sampai sekarang masih hidup, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Gajah Afrika dapat Anda jumpai di beberapa negara Afrika, termasuk Pantai Gading, sedangkan gajah Asia dapat Anda jumpai di India ataupun di Asia Tenggara. Dari segi ukuran, gajah Afrika lebih besar daripada gajah Asia. Gajah Afrika dijadikan sebagai simbol Pantai Gading karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di pemanenan gading.
dan gajah Afrika satu-satunya hewan terbesar yang ada di Pantai Gading. Pada jersey Pantai Gading tersebut terdapat corak garis-garis vertikal bergradasi untuk memberikan kesan vintage, dan di dalamnya terdapat corak yang menyerupai kulit gajah. Tokoh-tokoh besar pun juga dijadikan sebagai inspirasi pada desain jersey untuk beberapa tim. Sebut saja Nikola Tesla. Nikola Tesla merupakan seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik berdarah Serbia yang tinggal di Amerika Serikat. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk membuat alat yang berguna untuk kemanusiaan seperti teknologi listrik alternatif current, remote control, sinar konsen, hingga radio. Baik langsung maupun tak langsung, tak lepas dari kontribusi Tesla. Kontribusi tersebut menjadikannya salah satu penemu terpenting dan salah seorang teknisi terbesar dalam sejarah. Kita lihat pada coraknya, bukan hanya untuk memberikan penghormatan kepada Nikola Tesla saja. Ada salib Bizantium dengan gaya memetak sebagai simbol patriotisme Serbia dan suku bangsa Slavia yang menetap di negara tersebut, serta detil berupa garis zigzag dan segitiga berwarna mencolok untuk menggambarkan aliran listrik, karena Nikola Tesla adalah teknisi listrik. Buat kalian, anak-anak di kafe, mungkin dosen kalian pernah menyebut nama ini kan? Joseph Muller Brockman. Kalau belum pernah, oke, saya akan ceritakan siapa dia sebenarnya. Joseph Muller Brockman merupakan seorang desainer grafis dan pengajar asal Swiss. Beliau terkenal karena desain-desainnya yang sederhana dan penataan tipografi, bentuk dan warnanya yang jernih, sehingga desain-desainnya banyak menjadi inspirasi bagi beberapa desainer grafis dari generasi zaman sekarang. Untuk menghormati Joseph Muller Brockman, jersey merah milik Swiss tersebut dihiasi dengan corak yang terinspirasi dari salah satu karya beliau. Corak tersebut beberapa garis merah gelap dengan ukuran yang berbeda-beda dan disusun menjadi 4 kelompok garis dan 2 garis tunggal, serupa dengan desain yang beliau pernah buat. Oh ya, mumpung aku lagi gak lupa nih, aku mau bahas 3 orang lagi. Mereka bertiga adalah seorang seniman, yaitu Isidore Odorico dari kota Rennes, Mark Kennedy dari kota Manchester, dan Joachim Sorolla dari kota Valencia. Mereka bertiga memiliki gaya yang berbeda-beda. Isidore Odorico sama Mark Kennedy sama-sama merupakan seorang seniman mozaik. Bedanya apa? Isidore Odorico menggunakan bukan keramik yang dipotong secara rapi, sedangkan Mark Kennedy menggunakan bongkahan keramik yang berantakan karena merupakan keramik yang dibanting ataupun dipukul. Sedangkan Joachim Sorolla menggunakan kanvas dan cat minyak. Salah satu yang menjadi andalan Joachim Sorolla adalah lukisan langit-langitnya. Dari ketiga karya tersebut, jadilah inspirasi untuk ketiga jersey, yaitu jersey kanan Stade Nice, jersey kanan Manchester City, dan jersey ketiga Valencia. Teknologi yang digunakan sekarang ini berbeda dengan teknologi yang digunakan pada beberapa tahun lalu. Belum diberitahu secara pasti nama teknologi tersebut, namun ada juga yang menduga bahwa teknologi tersebut kembali lagi menggunakan nama dry cell. Tetap slim fit, namun tidak seketat Evonit atau ACTV tape yang sudah ada sejak tahun 2014. Di belakang jersey terdapat ventilation, sedangkan pada bagian atas terdapat laser hose yang bertujuan untuk sirkulasi udara yang maksimal. Mengenai laser hose, Puma sempat disebut mencontek Nike yang sudah menggunakan laser hose sejak tahun 2010 sampai 2015. Tidak hanya Puma saja, ada beberapa apparel yang juga pernah menggunakan laser hose, yaitu Carpa, New Balance, Umbro, Grand Sport, Macron, Givova, Kelme, Pirma, Marathon, Topper, dan Lion Sport. Andai kata nih, timnas Indonesia dibikinin jersey-nya sama Puma, semua orang Indonesia pasti bakal minat beli jersey-nya itu. Apalagi Indonesia ini kayak akan keberaneka-ragaman budaya. Gamelan, angklung, batik, ulos, songket, Rio Ponorogo. Terus apa lagi? Kalau udah Pancasila juga boleh. Kalau Puma mau loh ya. Monggo Puma. Demikian pembahasan kita mengenai jersey Puma dengan jargon Crafted from Culture. Ini untuk pertama kalinya kita merilis video di YouTube. Saya mohon banget kritik dan saran kalian supaya kami bisa semakin baik lagi. Kami akan berusaha untuk memberikan wawasan bagi kalian. Kami akan berusaha untuk memberikan informasi-informasi menarik dan menghibur bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Kita akan berjumpa lagi pada video-video berikutnya. God bless you. Look it like
of it.